nanti kalian bisa baca di blog saya di rudy.ecoprasia.wordpress. Di sini kamu searching di pencarian, kamu ketikkan REST API ya, enter. Di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Nanti yang pertama ini kalau tidak salah dulu di awal-awal pertemuan sudah tak suruh baca ya apa itu REST API, tapi karena kesempatan prakteknya belum ada karena memang pada awal tahun 2021 ini pandemi semakin luar biasa. Ini kalau bisa menyampaikan ini Pak Rudi ini sedang isolasi mandiri ya, karena Pak Rudi alhamdulillah ala kulli hal ini positif COVID. Jadi dari seminggu yang kemarin ini harus isolasi mandiri di rumah. Nah, maka dari itu jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian yang diberikan kesehatan ya untuk belajar, karena kalau sudah kena COVID kesehatanmu dicabut nanti kamu yang susah. Maka dari itu ini kesempatan buat kamu untuk belajar, dan mohon doanya semoga saya sama istri ini sedang isolasi mandiri di rumah diberi kesembuhan, nanti bisa lebih semangat lagi untuk ngajar kalian. Oke, nyambung ke materi ya. Sebenarnya materi REST API ini ya itu adalah materi yang semester kemarin sudah saya sampaikan ya. Materi yang sudah saya sampaikan, di mana REST API ini kalau kamu lebih jelas, kalau punya paketan lebih bisa ke YouTube, ke channelnya Webbo Genius 4 sama Pak Dika, itu sudah dijelaskan apa itu API ya. Tapi di sini Pak Rudi tekankan bagaimana cara membuat API agar nantinya API itu benar-benar bisa kamu pakai, baik itu dalam bahasa pemrograman web atau nanti kita ke Android. Jadi fungsinya dasar API yang paling mendasar ya, fungsi dasar dari API itu adalah ya, ini fungsi utama. Fungsi utama API itu adalah menghubungkan database ya dengan aplikasi kalian. Aplikasi kalian ini nanti bebas ya. Jadi cukup satu API untuk semua aplikasi. Jadi enaknya nanti bikin API gitu. Misalkan nanti Pak saya mau bikin aplikasi web, cukup API ini saja, database-nya katakanlah pakai MySQL, ini udah bisa semua. Jadi kita nggak perlu lagi ganti bahasa pemrograman. Cukup kita bikin depannya mau bikin apa, Android, pakai Java, pakai apapun, semuanya tetap bisa baca API. Tapi yang paling penting di sini adalah basicnya ini dulu, bagaimana kita membangun interface programming application ini dengan tepat. Ya, itu kita praktekkan hari ini. Nah, di sini nanti yang perlu kita siapkan ya, yang pertama itu adalah kode editor. Monggo nanti kode editornya bebas, yang dulu Pak Rudi ajarkan bisa pakai Sublime, VS Code bisa, atau Notepad++ sama saja. Ya, Notepad++ juga bisa. Ini monggo, atau Atom, biasa pakai apa. Yang kedua, SAM ini wajib ada. Ya, yang ketiga ada Postman, ini opsional ya, nggak wajib ini. Ya, opsional karena nanti kita ngetesnya bisa pakai browser. Jadi yang terakhir ini harus punya Chrome. Ya, Google Chrome. Ini harus disiapkan, harus ada. Jadi kita akan coba praktek membuat API ya menggunakan database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung saja. Di sini untuk sumnya saya akan coba jalankan. Ya, untuk coba ini saya share screen dulu sebentar. Coba share screen. Oke ya, kelihatan ya Malik ya? Oke, baik. Untuk bahan API, kamu bisa lihat di blog saya ini. Ketikkan REST API. Nah, ini ada REST API dengan PHP. Nanti bisa dibaca untuk lebih paham. Ya, baca sama ada video yang di dalamnya sudah saya sampaikan. Kemudian kita langsung praktek ya. Ditanya kebutuhannya yang harus disiapkan itu kode editor, SAM, Postman kalau ada, Chrome yang penting ya. Kita nanti coba pakai Chrome dulu aja ya. Oke, langsung saja di sini SAM saya start.
dan apa aja sama SQL-nya saya start, pastikan hijau ya, running ya, pastikan running. Kemudian oke, di sini saya akan coba bikin folder kerja di htjob ya. Saya buat folder baru, ini folder. Di sini saya kasih nama API. Oke, saya kasih nama API. Ya, di sini saya coba buka folder ini pakai subject text. Saya buka dulu subject text saya. Ya, coba saya open folder. Oke, di folder API. Oke ya. Nah, oke. Baik, sebelum itu di sini kita coba bikin database dulu. Ya, kita bikin database dulu. Kita buka di php-admin kita, localhost php-admin. Kita buka php-adminnya. Ya, untuk database-nya kita gunakan database yang sebelumnya kita gunakan ya. Jadi database-nya database komunitas pengurus yang kemarin sudah kita pernah bikin. Jadi nanti kalian bisa cek ya, untuk database-nya bisa kamu download di GitHub saya ya. Untuk database-nya bisa kamu download di GitHub saya. Oke, nggak apa-apa ya, ini saya record, nggak apa-apa. Untuk database ini kita pakai database yang pengurus, yang komunitas, yang kemarin sudah kita praktekin di materi database. Ya, di materi database. Di sini kita pakai database komunitas dan tabelnya namanya pengurus. Kita bikin satu tabel dulu ini. Ya, ini satu tabel. Nah, ini ya, ini data-datanya ada ID, nama, alamat, gender, sama gaji. Ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, di sini nanti untuk kalian yang misalkan belum bisa database-nya tidak ada, bisa cari di ini di GitHub saya. Ya, kemarin GitHub ada namanya belajar REST API PHP. Nah, ini bisa kamu clone, kamu download. Ya, REST API ini bisa kamu download, kamu clone. Untuk di sini bisa dimasukkan database-nya, insya Allah sama. Oke, nah di sini database sudah ada, tabel sudah ada. Kita sekarang kembali ke text editor kita. Saya akan bikin folder di dalam API, namanya folder config. Ini saya akan bikin file namanya koneksi ya. Saya simpan dulu. Seperti biasa, koneksi PHP ini digunakan untuk membuat koneksi dari aplikasi PHP kita ke MySQL. Oke ya, ini saya buat script PHP. Nah, saya buat koneksi dulu. Ini ada host, seperti biasa ya, host. Nah, kita kasih nama localhost. Jangan khawatir, untuk script ini kamu tetap bisa lihat di sini ya. Nah, ini sudah saya siapkan scriptnya di sini ya. Sudah saya siapkan, bisa dikopas atau diketik ulang monggo ya. Host, kemudian user. Ya, usernya itu root by default. Nah, kemudian ada password, kita kosongi, kemudian DB, database-nya apa? Database-nya tadi adalah komunitas. Oke, kita bikin koneksi ya. Jadi kita samakan dengan yang ini, kita bikin koneksi. Script-nya ini ya, bikin koneksi. Ya, koneksi MySQL connect ya. Kita masukkan host, user, password, nama DB. Ya, kita bisa sesuaikan dengan yang ini. Nah, seperti ini kita bikin koneksi. Oke, ini ya koneksinya ya. Oke, baik.
koneksi di sini nanti kita akan coba koneksikan ini dengan database. Kita akan coba akses ya. Kita akses secara koneksi ini, kalau emang nggak ada pesan error berarti betul. Kita coba dulu, saya buka data baru sini ya. Data baru localhost, tadi namanya API. Nah ini udah ada, kita buka dulu koneksi. Nah kalau nggak ada error berarti ini koneksinya berhasil. Oke, lanjut. Kita bikin satu file lagi ya. File lagi yang namanya tampil data.php ya. Kita buat file namanya tampil data.php. Kita coba bikin ya. Saya simpan dulu, letaknya di luar ya, juga di dalam config tampil data.php. Oke, kita bikin. Yang pertama kita masukkan koneksi seperti ini pakai require ya. Dulu pernah terangkan perbedaan antara require sama include agar lebih ringan coding kita bisa pakai require ya. Config koneksi PHP. Oke. Kemudian, nah di sini kita akan coba tampilkan semua data ya. Kita tampilkan semua data. Jadi kita tampilkan semua data menggunakan query. Kalau kasih ingat di materi database ya, ini tampilkan semua data. Kita coba pakai query. Query-nya select bintang from, nama tabelnya apa? Oke, kemudian ya kita sesuaikan aja dengan yang di sini ya, result row seperti ini. Kita coba kita sesuaikan ini result ya. Nah SQL kita pakai MySQL ya, query seperti ini. Nah SQL query sama seperti ini ya. SQL query kita masukkan string connection-nya, kemudian query-nya kita row MySQL ini seperti yang di sini ya. Ini back atau kita buat associative array hasilnya. Nah kita masukkan itu. Oke. Nah dari sini ini materi awal dulu, kita coba varadam ya. Kita coba varadam row-nya apa sih? Nah, kita coba hasilnya, kita cek. Nah, kita back dulu, kita refresh. Nah ini ada tampil data, kita coba. Nah di sini muncul data cuma satu tapi ya belum kita looping. Ini berarti datanya sudah ada. Yang pertama ada namanya Dimas Putra Nugraha. Ya di sini sesuai dengan ini data yang pertama. Nah data yang pertama. Oke, data yang pertama tampil. Sekarang kita akan coba kita ini kasih perulangan pakai while ya. Ini saya hapus do. Oke, while ini while-nya itu isinya ini. Oke ya. Nah ini saya akan membuat perulangan. Jadi saya membuat variabel hasil, di mana hasil ini merupakan array yang nanti isinya itu adalah hasil row atau pemecahan data dari query yang kita ambil. Kita akan coba dulu nih, kita akan coba masukkan hasil sama dengan ini ya, hasil array ya, array ada kurung sikunya. Ini kita masukin row. Semua row di dalam hasil query kita masukkan ke dalam variabel array hasil. Jadi ini digunakan untuk memasukkan hasil query ke variabel array. Ya, oke, kita coba varadam dulu. Varadam dulu untuk hasil. Kita coba ya, hasilnya apa? Apakah semua data muncul atau cuma satu? Kita cek.
Saya refresh. Nah, ini berarti datanya sudah ada. Ini semua data sudah muncul dalam bentuk asosiatif array. Ya, Pak, kenapa kok datanya dibuat array? Karena nanti kita akan membuat API di mana API-nya itu bertipe JSON. Ya, kalau kita bisa kita untuk bahas teorinya bahwa API ini harus bersifat universal. Jadi nggak cuma PHP. Ada dua jenis file API yang bisa kita pakai, yaitu JSON atau JavaScript Nation, Object Nation. Yang satunya XML, ya, XML, Executable Markup Language. Ya, ada dua. Biasanya kalau pakai Android Studio pakainya XML, tapi kita bisa pakai JSON juga. Ya, ini lebih universal. JavaScript JSON. Ya, oke. Lanjut, ini kita ubah menjadi JSON dulu ya. Kita ubah hasil array ini menjadi JSON. Caranya gimana? Caranya, ini saya hapus dulu nih peredam. Kita echo, ya, scriptnya dalam PHP, JSON encode. Nah, ini kita masukkan variabel hasil. Ya, ini adalah merubah hasil data ke format JSON. Oke, ya, scriptnya simple, pendek. Sekarang kita cek. Ini saya refresh. Oke, lihat hasilnya seperti ini. Lebih rapi ya tulisannya dari tadi. Cuma file ini masih berupa plain text. Ya, belum sepenuhnya JSON. Meskipun sudah kita rubah format JSON, tapi file ini masih plain text. Format JSON yang sebenarnya itu nanti berbentuk seperti ini kalau dibuat dipakai Postman itu ada warnanya merah seperti ini. Mau nggak mau kita harus ubah dulu format dalam penulisannya. Caranya ngubah gimana? Ada salah satu kode PHP di mana kita bisa merubah file PHP itu dalam format JSON menggunakan header ini. Ya, ini di sini ada, kita kopas saja nih. Ini ada header content type application JSON application bintang. Ini berarti bahwa nantinya file PHP kita akan dijadikan REST API. Ini perlu kita masukkan di koneksi. Taruh sini ya. Nah, kita taruh sini. Seperti ini. Ya, kita taruh. Oke. Jadi, ini fungsinya merubah format PHP jadi multi. Jadi nggak tahu nih nanti user ini bahasa pemrogramannya untuk buat API ini apa, ini nggak tahu. Nah, karena koneksi ini udah di-include, ditampil data, otomatis file ini atau coding ini udah masuk ke file sini. Karena ini require, ya, memasukkan koneksi. Sekarang kita coba cek hasilnya. Nah, ini akan lebih bagus nanti hasil ini sudah berupa format JSON. Ya, atau kalau kalian tak punya Postman, ya, bisa install tuh Postman. Nanti kita coba buka ya, pakai Postman, hasilnya sudah berubah ya seperti ini. Ini kita coba buka pakai Postman, nanti bisa dicek. Kalian bisa install Postman di Windows, atau kalau kalian pakai Linux juga bisa ya. Ini free aplikasinya, bisa di download dan diinstal ya, nanti bisa dibuat cek. Nah, ini ya, kita akan coba nanti modelnya seperti ini. Ini saya close semua dulu deh. Ya, saya clear dulu biar bersih.
Ya, saya cek dulu ini bisa saya mengakses suatu API. Oke. Untuk mencoba mengakses API yang paling penting kita harus tahu URL-nya. URL-nya adalah ini, kita pakai localhost Mas ya. Tapi tampil data PHP ya. Kita akan coba akses menggunakan Postman. Kita kasih plus ini tambah. Nah, di sini seperti yang perlu diterangkan bahwa untuk REST API itu memiliki metode. Ya, metodenya yang pertama itu ada get, yang kedua post, 3 itu put, 4 delete. Nah, dilihat dari namanya sudah ketahuan bahwa get ini digunakan untuk menampilkan data. Post untuk menyimpan. Put untuk aktif. Sedangkan delete untuk hapus. Jadi berbagai macam metode ya. Jadi nanti karena di sini nanti kita masih menampilkan data, jadi metodenya kita pakai yang get. Ya, karena nampilin data. Kita coba dulu. Kita pakainya yang get ya. Ini pakai get. Ini localhost. Jangan lupa ditulis api tampil underscore data.php. Kita coba ya. Nah, untuk parameter bawah nggak usah diisi dulu. Apakah nanti datanya muncul, kita coba kirim. Jadi metodenya apa, URL-nya apa, terus kita send. Nah, lihat. Di sini akan muncul data seperti ini. Ini berarti kalau kita bisa lihat, datanya dalam format JSON. Ya, ini sudah format ya, ID, nama, alamat, sendiri gaji ini sudah dalam format JSON. Ini berarti kami sudah berhasil membuat satu tampilan API. Ya, tampilan API untuk tampil data. Misalkan nih, Pak, ini kalau tampil semua data. Kalau misalkan kita tampil cuma beberapa data gimana? Ya, kalau mau beberapa data, kita bisa nih pakai katakanlah suatu parameter. Ya, sama seperti yang di sini. Nah, di sini. Nah, kita bisa pakai parameter. Ya, kita pakai ID, katakanlah mencari berdasarkan ID. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Ya, misalkan kita kasih if dulu. Jika iset itu dicek apakah ada data yang dikirim. Karena metodenya tampil data itu pakai get, berarti parameternya di sini kita pakai get. Ya, apakah ada ID yang terkirim? Nah, ini ya. Kalau ada ID yang terkirim, berarti cari berdasarkan ID. Kalau enggak, ya tampilkan semua. Nah, seperti ini nih. Ya, tampil semua. Ini kayak kopas saja ya. Ini kan buat tampil semua data nih. Ya, saya cut, saya taruh sini. Nah, ini tampil semua data. Ya, taruh dulu. Oke. Ya. Jadi ada dua kondisi nih. Kondisi di mana ID-nya dimasukkan. Yang satu kondisi yang nggak ada ID-nya. Kita coba ya. Berdasarkan ID. Saya bikin variabel ID. Ini ya. Terus ini saya kopas saja nih, ini kan sama ya, saya kopas taruh sini ya. Query-nya berbeda kan dia mencari nggak semua data. Kita kasih apa? Where ID sama dengan ID yang dimasuki. Nah, ini semuanya sama sih. Hasilnya kita taruh dalam variabel array hasil, kemudian kita convert jadi JSON. Nah, seperti ini. Saya simpan. Oke ya, sekarang kita sudah punya dua nih. Kita coba akses ya. Ini yang pertama dulu. Nah, ini tampil semua data. Pak, kalau bagaimana kalau misalkan dikasih parameter yang ada ID tertentu? Kalau kita ngecek ID, kita bisa langsung di sini ya. Dipakai tanda tanya. Parameternya apa? ID sama dengan ID apa yang dicari. Misal, kita nyari ID 6. Ini ya, Minerva Hopper ini ya, ID 6. Kita tulis saja ID sama dengan 6. Atau kalian bisa menggunakan tab parameter di sini
ditulis key-nya ID, value-nya berapa. Ya, value-nya adalah ID yang dicari. Misalkan saya mau menampilkan data ini aja. Ya, ini saya send, kita coba. Nah, bisa kamu lihat bahwa data yang tampil cuma 1. Ya. Hasil yang ID 6 sudah tampil. Coba lagi. Yang ID 2. Jadi kalau tidak salah ID 6. Nah, ya. Ini kita sudah berhasil membuat satu tampil data untuk biodata. Oke. Jadi seperti itu ya. Saya harap kalian tidak bingung. Nanti kalau bingung nanti bisa langsung tanya aja di chat ya kalau bingung. Ini masih tampil data. Sekarang kita coba untuk satu lagi ya. Kita simpan data. Kita bikin simpan data. Kita lengkapi aja nih. Nah, simpan data. Atau tambah data. Nah, ya tambah data. Kita coba bikin yang tambah data. Saya bikin file baru. Nih, simpan dulu. Kasih nama tambah underscore data.php. Oke ya. Ada tampil data, ada tambah data. Sama, kita masukkan koneksi. Saya kopas saja dari tampil data. Oke, seperti ini. Oke, yang perlu diketahui di sini, kita kembali lagi ke ini tadi ya, teori. REST API itu untuk nampilin data, baik itu semua data atau beberapa data, itu metodenya pakai GET. Sedangkan, kalau misalkan kita mau nyimpan data, ya, kita metodenya pakai POT. Sama di PHP juga. Di sini kita buat tampung variabel dulu itu, tampung data. Tampung data yang mau disimpan, ya. Ada ID, kita sesuaikan dengan ini ya, yang di database ya. Ini ya, ID, nama, alamat, gender, gaji. ID, metodenya pakai POT. Ya, ID. Nah, saya kopas saja. Kemudian ada nama. Oke, nama. Alamat. Oke ya. Alamat. Gender. Yang terakhir, gaji. Oke, di sini saya simpan. Terus kita bikin query. Ya, simpan data di dalam DB. Simpan data dalam database. Ya, sama kayak tadi kita query. Ya, query-nya bukan select lagi ya, insert. Into nama tabelnya apa? Value. Nah, value-nya kita masukin tuh semua data. ID, urut ya. Nama, alamat, oke, gender, gaji. Nah, kita resus. Ya, seperti ini. MySQL query. Oke, kita masukkan koneksi, kita masukin query. Oke. Ya, jadi di sini lebih simpel daripada yang tadi karena kita cuma simpan data. Nah, kemudian untuk hasilnya kita bikin seperti ini aja deh. Ini sama saya bikin untuk hasilnya ya, pesan berhasil. Pesan berhasilnya tersimpan. Saya bikin suatu array seperti ini, ya. Array, dimana ini nanti ada seperti message, ada status. Kita bikin status. Yang perlu kamu pahami di sini ada namanya HTTP respon kode. Ya, HTTP respon kode, misalnya coba buka ya. Kalian nerangkan. Nah, HTTP respon. Oke, HTTP respon kode. Ini bisa dilihat daftar di Wikipedia ya. Tadi diterangkan bahwa protokol HTTP atau kalau kita membuat API atau aplikasi web itu ketika dia request-nya berhasil atau enggak ataupun error, dia akan mengembalikan nilai. Ada beberapa nilai dalam API yang nantinya bisa kita implementasikan sebagai status kode. Ini kenapa kok kita kasih status kode seperti ini?
biasanya yang namanya API itu kan tidak adalah suatu program yang berhubungan dengan program lain, bukan dengan manusia secara langsung ya, sehingga butuh pesan konfirmasi atau kode konfirmasi. Nah, kode-kodenya ini memiliki kode standar. Contoh misalkan, kalau misalkan proses pengiriman berhasil atau datanya itu tampil, itu memiliki kode 200. Ini oke. Ya. Ini biasanya statusnya terkirim. Ada lagi misalkan kalau kalian tahu itu kode 404 ya. Nah, tidak ditemukan not found. Ya. Jadi kalau kalian buka halaman web, di halaman tidak ditemukan, ini berarti apa? Itu memiliki respon kode 404 atau not found. Ada juga yang bad request seperti ini 400. Jadi salah server atau permintaan tidak valid, requestnya salah, biasanya seperti itu. Ya, kita bisa pakai beberapa ya. Biasanya by default untuk REST API itu kita gunakan 400 sama 200. Jadi 200 itu oke, 400 itu salah, salah perintah atau mungkin salah data atau not found. Nah, itu misalkan. Jadi kita pakai status kode. Nah, kita masukkan status kodenya di sini 200. Kemudian pesannya kita bikin message ya. Jadi di sini misalkan saya kasih data berhasil. Oke. Jadi saya bikin seperti ini. Kemudian sama ya, kita jadiin JSON hasil. Nah, ini. Ya, jadi nanti kalau datanya yang kita masukin berhasil tersimpan dalam database, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, data berhasil disimpan dengan status kode 200. Ya, oke, kita coba dengan Postman. Ya, saya buat reference baru aja ya, tambah di sini tab. Ingat ya, karena ini simpan data, kita metodenya pakai post. Ya, kita ganti di sini. Metodenya pakai post, URL-nya localhost. Nah, ini kita ganti tambah data. Oke ya. Kemudian gimana kita ngisi untuk isiannya? Itu nggak pakai parameter ya, karena parameter ini dikirim via URL. Kita pakai body. Ini body. Ada form URL encode di sini. Kita pakai form data atau form URL encode sama aja. Ya, kita pakai ini, kita masukin datanya. Ya, kita masukin datanya. Ini misalkan nih, kita cek dulu nih, jangan sampai ada ID yang double ya. Kita cek dulu, terakhir ID berapa sih? 267, oke, sampai 14 ya. Kita coba ID 1. Kita bikin ID 1 ya. Coba. ID 1, nama, Susi, alamat, kita bikin seperti ini, Kediri, gender itu jenis kelamin, laki-laki, L, Susi, isi misalkan 50.000. Nah, ini udah kita isi ya. Perhatikan di sini kita nggak pakai parameter, kita pakai body karena ini dikirim via post. Jadi ini metodenya pakai post. URL-nya apa? ID, nama, alamat, gender, gaji kita masukkan value-nya. Ya, kita coba cek dulu. Kalau bisa kita send, kita coba. Nah, ini status 200. Lihat, oke kan? Status 200, data berhasil disimpan. Ini tuh nilainya ya, data berhasil disimpan. Kita coba cek aja ya, ID 1 ya, kita coba ini saya request ulang, apakah muncul ID 1? Nah, ya ini ID 1, nama Ruby udah. Jadi seperti ini untuk tampil data ya, tampil data untuk tampil dan tambah data untuk API. Ya, nanti lebih jelasnya API ini sementara kita akses pakai Postman, tapi nanti ke depan kita akan coba akses benar-benar pakai aplikasi ya, pakai aplikasi di mana data JSON ini benar-benar kita bisa olah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Di sini yang paling penting kamu harus bisa tahu metode apa yang digunakan kalau nyimpen, harus pakai apa, kalau nampilin pakai apa. Pakai apa.
Kita coba untuk hapus data ya. Kita bikin yang hapus data. Ya, coba kita bikin hapus data. Saya bikin new file lagi. Oke, saya simpan. Nah, kita sesuaikan aja deh dengan tutorial. Ini untuk hapus ubah data nanti kita bikin belakangan. Ini ya, hapus data.php. Oke, kita masukkan koneksi sama ya, kita masukkan koneksi. Ini. Oke, karena hapus data itu kita hapus salah satu data, ya, kita hapus salah satu data, kita langsung pakai seperti ini aja, ya, kita pakai ID, kita hapus berdasarkan ID yang dipilih. Jadi karena ini pengirimannya nggak seperti nyimpan, jadi nyari data dulu, kalau udah ketemu baru dihapus. Berarti kita metodenya pakai get ya, menampilkan data. Pak, kenapa nggak pakai delete? Delete ini nanti bisa dipakai kalau misalkan itu nanti untuk aplikasi-aplikasi yang mesin ke mesin. Ya, mesin ke mesin misalkan dari API ke IoT, Arduino, misalkan seperti itu. Tapi karena kita pakainya Postman yang manusia, ini sebagai contoh ini saya tadi akusnya pakai saya sendiri, saya klik sendiri, kita bisa pakai metode yang sederhana aja, pakai get. Ya, kita kasih get ID yang dikirim, kemudian hapus data ya, sama kita pakai query. Query-nya apa? Delete ya, from pengurus where ya, ini bisa dicek di sini ya. Ya, kalau ini saya kasih CD sih, ini tergantung nanti itu ya, settingan database kalian. ID sama dengan ID. Oke ya, saya resume MySQL query. Ambil koneksi, kita masukin query. Oke. Ya, sama kita akan bikin konfirmasi. Ya, kita pakai ini aja ya. Kita bikin konfirmasi. Data berhasil dihapus. Nah, ya, data berhasil dihapus. Oke, terus apakah data berhasil dihapus? Bisa juga, misalkan, bisa juga sih kalian bikin seperti ini. Jika ya hasilnya ada, kita bikin permisalan ya. Jika hasilnya ada, kita pakai ini. Nah, kalau gagal, ya, atasnya, ya. Jadi ini kalau berhasil, kalau gagal kita bisa bikin pesan juga. Di bawahnya else ini pesan gagal nih. Ya, gagal. Misalkan 400. Misalkan kita cari ID-nya itu nggak ada. Nah, misalkan ini. Nah, data tidak ada. Nah, kita bikin dua permisalan. Ini bisa kita buat seperti ini sih. Kita buat. Jadi ada pesan berhasil, ada pesan gagalnya. Jadi nanti kalau misalkan bikin API yang mesin ke mesin, nggak pakai manusia, itu akan lebih terstruktur dan lebih standar seperti ini ya. Kita coba dulu simpan ya. Ini ada sudah semua. Kita coba cek di sini. Saya bikin request baru pakai get ya, karena di sini kita bisa lihat requestnya pakai get, berarti kita pakai get. Oke, kita masukkan URL-nya http ini ya, hapus data ya. Nah, karena ini pakai get, nggak pakai body lagi, kita pakai parameter. Misalkan ID ya, ID 1 tadi saya hapus, yang baru saya masukin ya, saya hapus. Kita coba dulu, saya send. Nah, ini datanya coba kita cek ya. Nah, datanya hilang ya, datanya hilang, berhasil. Berarti kalau ini status responnya oke, ini berhasil ya. Oke, ini kita sudah bisa bikin sampai selesai. Bisa dipahami ya, saya harap tidak bingung. Ini video ini selain live, ini juga saya record, nanti hasilnya akan saya share ke grup kalian.
Oke, yang edit atau ubah data ya. Saya buat file lagi, saya simpan. Saya kasih nama ubah data.php. Oke. Oke, seperti ini. Ubah data, karena ada data yang disimpan, itu nanti kita pakainya post, sama kayak tambah ya. Sama kayak tambah. Kita coba. Jadi saya kopas saja nih. Karena ini hampir mirip, saya kopas. Ya. Karena datanya mirip, saya kopas. Ini ya, ini saya kopas juga. Oke, saya kopas. Cuma query-nya yang beda. Query-nya bukan insert ya. Update into ya, ini bisa dicek di sini. Ini materi database kalian ya. Kalau ubah data itu bukan insert ya, tapi update. Nah, ini update. Nama tabelnya set ya. Karena kita update berdasarkan ID, yang kita edit adalah nama. Nama, kita masukkan variabel nama, koma, alamat, ya. Jangan lupa ini alamatnya juga dimasukin. Terus gender, ya. Sama sih, ya, gender. Yang terakhir, gaji. Hati-hati ya, ini harus urut sesuai dengan di MySQL, di PHP Martin. ID, nama, alamat, gender, gaji. Pak, ID-nya kemana? Kok nggak dimasukkan di sini? Perhatikan baik-baik, ID di sini adalah primary key. Primary key itu nggak boleh dihapus, ya, nggak boleh diedit, nggak boleh dihapus. Jadi yang boleh diedit sama dihapus itu adalah selain primary key. Nah, maka dari itu primary key di sini kita jadikan acuan data mana yang diedit gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini fungsinya primary key. Yang diedit nggak semuanya, hanya yang ID tertentu. Nah, seperti ini. Jadi maka dari itu kenapa ID itu nggak boleh dimasukkan di sini? Ya, nggak boleh. Karena primary key by default di materi database itu nggak boleh diubah, nggak boleh dihapus. Kalau itu dihapus, datanya hilang semua. Ya, ditambah boleh ya, tapi kalau diedit nggak bisa. Ya, bisanya dihapus, jadi harus dihapus semuanya. Oke, result kita jalanin query sama ya kayak sebelumnya. Ini hasil pesan berhasil ubah. Ya, ini sudah diubah. Status kodenya 200. Data berhasil diubah. Ya, ini untuk ubah data. Ya, kita coba review. Ini ada tabung datanya ID, pakai post ya metodenya karena nyimpen data. Oke. Sekarang kita coba akses lagi. Kita bikin baru. Nggak pakai get, ganti post. Oke ya. http localhost API ubah data. Oke ya, kita cek dulu nih. Kita cek dulu data yang kita mau ubah yang mana. Saya mau tampilin data dulu. Misalkan ini Gendo, Florida. Ini ya. Ini akan saya ubah alamatnya jadi Kediri. Ini kelaminnya kita ganti perempuan. Oke, saya akan ubah ID-nya 5. Oke ya, jadi diubah data ini. Saya akan ubah. Oke, pakai ini ya. Saya akan ubah. Coba saya turunin dikit. ID 5 Jondo tadi ya, ini ya ID 5, namanya saya ubah jadi anak, alamat Kediri, gender jadi perempuan, gaji 90.000. Oke ya, kita lihat ID 5 saya ubah data nih, bukan simpan ya, ini ubah. Jadi nanti secara otomatis ID nomor 5 ini akan ganti. Kita coba dulu ya, saya print. Oke, status 200, oke, data berhasil diubah. Oke, sekarang kita cek.
saya akan nyari langsung via parameter nih. Ya, ID-nya 5. Yang ID 5 aja ya, tak tampilin ya. Nah, data sudah berubah. Nah, di sini berarti kalian sudah bisa membuat REST API server bikinan kalian sendiri, di mana sudah bisa tampil data, nyari data berdasarkan ID, ini tadi ya, simpan data, hapus data, ya, yang terakhir bisa mengubah data yang sudah tersimpan. Ya, jadi ini namanya RESTful API, di mana hampir sama seperti kita buat aplikasi CRUD ya. Jadi ada create, C itu set, read, baca atau tampil, U itu update, D-nya delete. Persis, cuma metodenya beda ya. Metodenya kalau REST API pakai HTTP itu seperti ini. Oke, jadi ini cara membuat API di dalam bahasa pemrograman PHP.